Selamat berjumpa kembali dengan saya Setiawan Hadi dalam kuliah Grafika Komputer. Kali ini pertemuan yang keenam. Mungkin pertemuan ini tidak terlalu berkaitan dengan materi grafika komputer, tapi kita akan membicarakan tools untuk komputasi dan visualisasi transformasi dua dimensi. Ya, kita akan lihat. Sebelumnya kita review dulu perkuliahan sebelumnya. Next. Oke, terima kasih. Eh, Sebelumnya kita sudah membahas transformasi dua dimensi, di mana terdapat dua transformasi dasar, dua jenis transformasi. Pertama kita membicarakan transformasi dasar, di mana belajar bagaimana representasi titik dan melakukan transformasi dasar. Kemudian melakukan transformasi garis, objek, dan sebagainya. Dan jenis transformasi yang kita pelajari rotasi, refleksi, scaling, atau dilatasi. Dan juga kita membahas transformasi kombinasi. Nah, kemudian pada pertemuan kelima kita membahas mengenai transformasi homogen. Ya. Dan kita membahas bagaimana kita melakukan rotasi dengan pusat sembarang dan rotasi dan refleksi pada sisi atau cermin yang sembarang. Nah, untuk itu kita menggunakan matriks 3x3. Nah, kalau kita perhatikan semuanya itu didasarkan pada perkalian matriks atau numerical, angka-angka yang diperhitungkan. Walaupun nanti tools yang akan kita bahas juga akan membicarakan bagaimana visualisasinya, ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berikan gambaran mengenai tools untuk membantu kita memahami proses transformasi tersebut sekaligus memverifikasi hasil perhitungan kita apakah benar sesuai dengan yang diinginkan atau malah salah. Nah, ini sangat penting karena perhitungan secara manual juga merepotkan karena kalau objeknya sudah banyak, paling tidak kalau sudah di atas 10 itu akan merepotkan perkalian matriksnya tidak mudah. Nah, tools yang saya gunakan di sini dua buah. Yang pertama adalah Cabri Express, sebuah aplikasi cloud yang namanya Cabri, tapi karena ada di cloud namanya jadi Express, Cabri Express. Kemudian yang kedua, untuk perhitungan kita akan belajar atau mempelajari satu fungsi namanya Emold dalam Microsoft Excel atau di Google Sheet juga bisa. Mungkin para mahasiswa atau para pendengar memiliki tools pendukung yang lain, dipersilahkan bebas untuk menggunakan tools pendukung untuk memvisualisasi objek yang sederhana tentunya dan untuk melakukan proses komputasi numerik untuk perhitungan atau perkalian matriks. Nah, kalau ingin membahas lebih jauh, silakan ada tutorial di situ di https://cabri.com, bahasa Inggris tentunya, New Cabri Tutorials. Kemudian aplikasi Cabri Express tidak usah kita download, tetapi cukup kita mengakses link yang berwarna kuning tersebut, ya, https://cabri-express/tutup. Ya. Nah, mari kita akan pelajari. Ini topik yang simple sebetulnya ya. Para mahasiswa atau pendengar bisa belajar sendiri, tapi supaya kita memiliki pemahaman yang sama, kita akan lihat yang pertama adalah Cabri Express. Nah, pada saat kita menjalankan Cabri Express atau mengakses link Cabri Cloud, Cabri Express, maka kita akan mendapatkan menu atau gambaran layar, tampilan layar seperti pada gambar yang tertera pada layar para pemirsa semuanya. Ya. Tidak usah pusing karena tidak usah bingung karena saya hanya akan memberikan gambaran langsung kepada topik yang kita inginkan yaitu visualisasi. Ya. Nah, kalau kita perhatikan pada area sebelah kiri di situ ada kalkulator. Di tengah adalah lembar kerja kita atau gambaran ruang kerja kita. Lalu di tengah-tengah itu ada menu-menu. Nah, ini yang penting kita ketahui. Di kanan adalah contoh atau visualisasi atau help yang bisa kita lihat. Nah, kita lihat yang tengah.
Tahap pertama pada saat kita menjalankan Cabri Express, ya, kita perlu membuat sumbu koordinat. Ya, sumbu koordinat kita pilih dengan mengklik menu yang ada di paling bawah di situ. Ya, dengan mengklik menu itu, maka akan muncul pilihan atau kita bisa melihat sebuah sumbu koordinat. Memang tidak langsung kepada ini, tetapi akan ada pilihan mengenai sumbu koordinat. Kita tinggal menuliskan sumbu koordinat, di mana kita perhatikan otomatis ada sumbu X, sumbu Y. Ya, nah kita perhatikan di sini kita bisa membuat sumbu koordinat. Selain itu, dari sumbu koordinat pun ada pilihan yang lain supaya memudahkan kita membuat gambaran. Di situ ada axis tadi yang sumbu koordinat, lalu ada grid di situ. Dengan memilih grid, maka kita perhatikan di situ ada grid-grid yang memudahkan kita untuk menggambar objek. Ya. Nah, setelah kita membuat grid ini dan sumbu koordinat, ya kita bisa atur sumbu koordinatnya. Tentunya dalam konteks pembelajaran kita tidak perlu terlalu besar, tapi cukup memenuhi angka-angkanya. Ya, kalau memang terlalu besar, kita tinggal perbesar karena proses atau windowing di sini sangat mudah. Tinggal tarik yang kuning itu, dia akan membesar sesuai dengan keperluan kita. Ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat objek. Ya, dengan mudah kita bisa pilih pilihan yang kelima. Ada banyak pilihan atau template ataupun objek yang udah jadi. Triangle, quadrillion, polygon, equalisity triangle, equalized triangle, square, pentagon, hexagon, dan lain sebagainya. Tentunya untuk contoh kali ini kita akan gunakan contoh yang sederhana yaitu triangle. Yang kita pilih triangle, maka kita akan dihadapkan kepada bentuk triangle. Tentunya kita sudah tahu triangle atau segitiga itu dibentuk atas 3 titik. Dan titik itu secara fleksibel bisa digeser-geser. Tergantung kita mau triangle-nya di posisi mana, ya kita gambarkan. Ya. Nah, di sini kita lihat triangle tersebut sudah kita gambarkan. Tentunya kita pakai posisi yang mudah aja. Dan kita bisa menampilkan koordinatnya ya dengan mengklik koordinat. Di situ ada coord equation ya. Dengan mengklik itu, kemudian mengklik kepada titik yang ada, maka kita akan dapatkan titik koordinat. Ya, jadi kalau kita lihat yang kiri atas di situ min 3,4 titik itu X-nya min 3, Y-nya 4. Betul kan ya? Kemudian yang di bawah X-nya min 3, Y-nya min 2. Kemudian yang paling kanan X-nya 3 dan Y-nya min 1. Dengan mudah kita menggambarkan ini. Ya, tidak perlu kita ngukur-ngukur lagi. Nah, setelah kita mendapatkan sebuah objek, ya, kita bisa melakukan banyak proses di dalam Cabri ini. Ya, banyak proses, ya kita akan lihat. Tapi nanti sebelum kita lanjut, nanti setelah ini kita akan lihat bagaimana memproses Cabri tersebut. Yang penting, yang pertama, para mahasiswa sudah memahami cara membuat objeknya. Nah, tahap berikutnya adalah bagaimana kita melakukan perkalian matriks menggunakan Microsoft Excel. Ini sama bisa dilakukan dengan Google Sheet juga, ya. Misalnya begini, ini salah satu contoh. Misalkan kita akan mengalihkan matriks berikut ini, ya. Itu bukan angka 5 tetapi kali, ya. X harusnya tergambar di situ. Jadi kita punya matriks sebelah kiri sebagai matriks objek. Kita pakai matriks berordo X kali 3, N kali 3. Ya. Kemudian yang tengah itu adalah matriks transformasi. Ya. Nah, mengalihkan matriks ini mungkin secara manual masih mudah. Ya, tetapi kalau objeknya banyak, tentunya ini sangat melelahkan. Nah, bagaimana kita melakukan proses perkalian matriks ini menggunakan Excel? Pertama tentunya kita tuliskan angka, tentunya kita jalankan Excel, kita tuliskan semuanya dalam Excel. Ya, di sini untuk mempermudah saya berikan grid matriks pertama,
kemudian yang di kanan adalah matriks kedua. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita sorot sel di mana hasil perkalian matriks akan disimpan. Kita lihat yang paling kanan, yang abu-abu. Kita sorot. Ingat, perkalian matriks memiliki persyaratan. Ordo harus sama. Ya, kalau kita perhatikan, matriks pertama yang sebelah kiri itu ordonya 8 kali 3. Matriks yang tengah itu ordonya 3 kali 3. Otomatis matriks hasilnya adalah baris dan kolom. Baris matriks pertama dan kolom matriks kedua. Maka ordo yang dihasilkan adalah 8 kali 3. Nah, ini harus sama. Kalau dengan harus benar hasilnya. Kalau tidak akan terjadi error. Pertama kita sorot ordo yang matriks pertama, kita lihat ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita ketikkan pada teks mult. Ya, nanti kita lihat visualisasinya. Lalu sorot ke matriks pertama, kemudian ketikkan koma, sorot ke matriks kedua, tekan bersamaan Ctrl Shift Enter. Ini visualisasinya. Pertama, ketikkan pada teks mult. Setelah kita membuat menyorot hasil perkalian matriks yang akan kita gunakan, kita ketikkan mult. Kita lihat di kanan itu mult C4.2E11. Artinya kita sorot matriks yang pertama yang ada di garis patah-patah biru di situ. Kemudian kita sorot matriks kedua yang di tengah ya, yang G4.2I6 ya. Lalu kita ketikkan tutup kurung, lalu ketikkan Ctrl Shift Enter ya. Maka kita dapatkan hasil perkalian matriks yang ada di kanan. Ya, dengan cepat tentunya karena ini masih sedikit ya. Artinya kalau kita mau konfirmasi angka elemen yang paling kiri atas 10 itu hasil perkalian dari 2 kali 1 tambah 4 kali 0 tambah 1 kali 8. Tentunya proses perkalian matriks ini para mahasiswa sudah memahami dan mengerti caranya. Hanya memang kalau dilakukan manual ini akan membutuhkan waktu dan melelahkan. Ya. Nah, ini menggunakan Excel. Kalau kita menggunakan Excel yang terbaru, kita nggak terlalu ribet lagi, ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan Excel terbaru atau Google Sheet, pada dasarnya caranya mirip, namun lebih sederhana. Kita tidak perlu menyorot dulu matriks pertama dan kedua, cukup menuliskan formula mult, lalu menyorot matriks pertama dan matriks kedua, lalu tekan Enter. Tidak perlu Ctrl Shift Enter, ya. Silakan para mahasiswa atau para pendengar bisa mengeksplorasi cara ini. Pakai Google Sheet bisa, pakai Excel terbaru bisa. Ya. Pecahan tidak masalah, negatif tidak masalah. Jadi ini sangat memudahkan kita dalam melakukan proses perkalian matriks. Sekaligus mengkonfirmasi hasil perhitungan kita. Nah, berikutnya adalah kita akan lihat pada sebelum kita masuk ke Excel tadi, kita sudah berhasil membuat sebuah objek. Katakanlah segitiga tadi ya, yang sudah kita buat. Nah, kita akan lihat lagi kembali kepada topik ini, Cabri Express. Ya, kita punya segitiga. Ya. Nah, kita bisa melakukan banyak cara transformasi. Dan ini dilakukan dengan mudah melalui Cabri Express. Ya. Kita pilih menu yang ada yang ketiga dari bawah itu. Ya, kita bisa lihat yang saya tunjuk pakai panah di situ. Dengan mengklik menu di situ, maka kita akan ditawarkan pilihan. Ya. Ada line reflection, ada point reflection, ada translation, rotation, dilation. Dilation itu perbesaran atau scaling. Ya. Nah, dalam konteks ini kita akan bahas rotasi. Misalkan kita akan merotasikan objek yang berwarna merah itu sebesar 45 derajat counterclockwise dengan pusat rotasi 1,-3. Sekali lagi, kita akan merotasikan objek dengan pusat dengan objek tersebut sebesar 45 derajat dan pusat rotasi 1,-3. Kita pakai perputaran yang default yaitu counterclockwise. Nah, caranya bagaimana? Mudah sekali. Pertama kita tentukan dulu pusat rotasinya yang mana.
Ya, kita pilih menu kedua, ada poin, ya, kita klik di mana pusat rotasi itu kan berada, ya, maka kita sudah menentukan pusat rotasinya. Tadi pusat rotasinya 1,-3. Berikutnya kita tentukan sudut rotasinya. Ini dilakukan dengan memilih pilihan yang kedua dari bawah, lalu pilih number. Ya. Lalu kita ketikkan number 45 di situ. Kalau kita nggak tuliskan apa-apa, itu 45 derajat counter clockwise. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Tentunya tadi ada sebelumnya kita sudah tahu ada pilihan rotation di situ. Kita klik rotation, ya, maka kita akan dihadapkan dengan gambar. Nah, langkah urutan ini yang diharapkan bisa sesuai. Pertama, tentunya pilih objeknya, maka akan berubah warna objeknya. Kemudian kita pilih titik rotasinya, maka kita akan bisa melakukan rotasi di sini. Dan yang berikutnya kita pilih sudutnya. Begitu pilih sudut rotasi, maka akan muncul objek hasil rotasi. Kalau kita perhatikan, objek ini saya beri warna biru, ya. Defaultnya dia berwarna merah. Ini untuk memudahkan. Jadi titik-titik itu dirotasikan sebesar 45 derajat dengan pusat rotasi 1,-3. Ya, mudah sekali dilakukan ya. Dan tentunya kita bisa menampilkan koordinat dari objek-objek tersebut dengan mengetik pilihan koordinat, menampilkan koordinat secara visual. Ya, untuk memverifikasi perhitungan. Dapat dibayangkan perhitungan secara matematik, secara numeris ya, kita perhatikan ya ini hanya 3 titik, tentunya tidak sukar. Tapi kalau kita bicara rotasi 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Ya. Nah, kalau bicara akar 2, setengah akar 2 pasti akan pecahan atau 0,71. Ya. Perkalian dengan pecahan secara manual merepotkan. Dengan Excel bisa, tapi Excel nggak menampilkan gambar, dia menampilkan angka. Dan kalau kita verifikasi dengan Excel, tentunya titik-titik koordinat dari objek berwarna biru itu harusnya sesuai. Ya, silakan para mahasiswa atau pendengar mencoba cara ini. Nah, berikutnya kita akan lihat refleksi. Refleksi adalah pencerminan. Dengan memilih menu ketiga dari bawah, maka ada pilihan refleksi. Ya, misalkan kita menentukan dulu garis refleksinya mana. Ya, kita tentukan dengan memilah segmen garis di menu ketiga. Ya, kita akan refleksikan objek yang merah itu pada garis atau cermin yang diposisikan pada garis yang biru. Tentunya secara nalar logika kita tahu objeknya akan di sebelah kanan atas. Tapi bagaimana perhitungannya? Ingat, pada saat kita belajar tekniknya, teorinya, kita harus geser cermin itu ke sumbu origin atau 00, lalu kita putar, terserah menuju sumbu X atau menuju sumbu Y. Ya. Kemudian kita lakukan refleksi, tergantung sumbu X atau sumbu Y. Kemudian kita re-rotasi dan retranslasi. Ada 5 matriks tentunya kita sudah pelajari. Tapi dengan Cabri ini dengan mudah kita cukup gambarkan objeknya, buat garis cerminnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita mengklik langkah-langkah ini. Ya, pertama kita pilih dulu kita mau lakukan line reflection. Itu saya beri tanda panah. Line reflection. Tahapannya adalah sebagai berikut. Ya, kita mengklik gambarnya. Yang pertama mengklik cerminnya, kemudian mengklik gambarnya, maka akan muncul objek hasil refleksi. Jadi itu ada di atas. Pilih cerminnya dulu, pilih objeknya, otomatis akan muncul hasil pencerminannya. Gimana koordinatnya? Ya, tinggal keluarkan saja koordinatnya demikian. Ya, mudah bukan? Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu dalam tentunya sebagai yang belajar komputer grafik kita perlu pemahaman konsepnya, tetapi
kita perlu juga memverifikasi hasil pemahaman konsepnya, perhitungan manualnya dengan tangan kita dengan bantuan tools yang sederhana ini, ya, sehingga kita bisa yakin perhitungan kita betul atau tidak. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini, bahwa kita sudah pelajari 2 tools sederhana, yaitu Cabri, ya, Cabri Express untuk menggambar objek 2 dimensi, kemudian mentransformasi menggunakan transformasi sederhana, rotasi dan refleksi. Silakan para mahasiswa atau pendengar boleh mencoba mengeksplorasi Cabri Express ini karena gratis, free untuk masalah yang sederhana. Bisa dilatasi, scaling, bisa membuat objek-objek yang lebih kompleks, bahkan bisa menggambar objek 3 dimensi. Ya. Yang kedua, kita sudah belajar Excel, ya, perkalian matriks dengan fungsi MMULT. MMULT singkatan dari matrix multiplication, ya, secara mudah, ya, kita tinggal sorot matriks pertama, sorot matriks kedua, kemudian kita tekan enter dan kita dapatkan hasil matriks multiplication. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan tentunya membuat kita makin mengerti mengenai konsep grafika komputer. Di kuliah berikutnya kita akan bahas topik yang lebih berat lagi, dalam tanda kutip ya, berat itu hanya dari sisi volume titiknya, ya, transformasi 3 dimensi. Sampai berjumpa pada kuliah berikutnya. Terima kasih atas perhatian para mahasiswa dan penonton semuanya. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.